Keberhasilan itu kita dapatkan dari hasil usaha dan berdoa. Usaha yang keras dan berdoa yang teratur. Jadi berusaha pun itu perlu evaluasi dan perlu belajar yang secara kontinu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, belajar terus walaupun sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrianto, biasa dipanggil Aan. Usia saya 42 tahun. Alamat kolam saya ada di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Saya terjun di bidang perikanan, khususnya pembesaran ikan lele. Seperti itu. Saya mulai di pembesaran lele dari bulan Februari tahun 2023. Profesi saya sebelum ini, saya seorang guru. Mengapa Pak tertarik dengan usaha perikanan? Jadi saya memang dari kecil ya, saya suka memelihara ikan, terutama waktu itu ikan hias ya. Saya buat akuarium, memelihara ikan, terutama waktu itu ikan hias ya. Saya buat akuarium, saya buat kolam-kolam kecil. Dan sampai saya besar dewasa pun saya juga masih suka dengan bidang seperti ini. Dan jadi saya pikir apa salahnya bahwa hobi ini kita jadikan sebagai profesi. Nah itu yang membuat saya ingin terjun di bidang ini, seperti itu. Kolam saya saat ini ada 66 kolam bulat terpal ya, di diameter 4. Omset saya saat ini setiap kali panen satu siklus itu ada sekitar 4-5 ton setiap kali siklus, kurang lebih 1 bulan. Lalu tenaga kerjanya cuma satu aja. Sebelumnya saya juga pernah jalan di pembudidaya nilai ya, tapi ada kendala sih, seperti di nilai ini waktunya lebih lama. Yang kedua tentu saja cost-nya lebih tinggi. Yang kedua pemasarannya ini yang utama, pemasarannya lebih sulit. Jadi sedangkan untuk lele ini, istilahnya lele ini adalah ikan sejuta umat ya. Jadi dari segi pemasarannya mudah sekali, karena memang harganya mungkin untuk menengah ke bawah. Walaupun untuk olahan tertentu dia bisa menjadi untuk kalangan menengah ke atas. Jadi seperti itu. Tapi yang berdasarkan survei saya sendiri, lele ini mudah sekali jualnya. Sehingga masyarakat dari kalangan manapun akan mampu untuk membelinya dan gemar untuk mengkonsumsinya. Jadi seperti itu. Pertama, pemberian pakan. Jadi pemberian pakan sebaiknya pakan yang mau kita masukkan ke lele ini kita harus bibis dulu dengan prebiotik. Fungsinya apa? Karena pakan pabrikan atau pakan pelet ini punya waktu untuk dicerna cukup lama ya, sekitar 6 jam sampai 7 jam. Jadi kalau tidak kita bibis, maka pada saat pemberian pakan selanjutnya pakan masih ada di pencernaan, masih ada di usus, sehingga akan tertimpa oleh pakan selanjutnya. Itu nggak baik buat lele itu sendiri. Sehingga pembibisan ini berfungsi agar pakannya itu lebih lembek, sehingga mudah dicerna, sehingga pada saat pemberian pakan selanjutnya dia sudah berganti dengan pakan yang baru. Penggantian air kolam itu secara rutin 2 kali sehari saya lakukan, biasanya sebelum diberi makan sekitar jam 7 sama sebelum diberi makan sore sekitar jam 3. Jadi biasanya tergantung dari fasenya ya. Biasanya kalau bibit lele yang masih kecil 1 hari cukup, tapi kalau bibit lele yang mendekati panen itu 2 kali sehari dan cukup banyak yang dikeluarkan. Jadi bisa sampai 1 menit saya buka pipa pembuangannya. Jadi seperti itu. Lalu tahap selanjutnya pemberian pakan sudah. Hal yang penting di sini adalah kita harus selalu cek kualitas air ya. Jadi air yang ada di dalam kolam ini bagaimana kondisinya. Jadi pengetesan suhu air, lalu pH air itu penting. Jadi jangan sampai amoniak yang ada di dasar kolam itu menyebabkan
pH menjadi asam, lalu air juga akan menyebabkan air kolam menjadi panas ya, amoniak tinggi itu akan menimbulkan bibit penyakit dan menyerang lelenya itu sendiri. Lalu sampai ke tahap terakhir itu adalah tahap pasca panen ya, dimana kita nggak kesulitan dalam panen karena pengepul lele itu datang langsung ke kolam, mereka yang bongkar kolam, serit lele, milih ukuran, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk panen sendiri kita nggak ada masalah sama sekali. Tapi biasanya untuk konsumsi itu rata-rata ukuran favorit itu antara 12 sampai 7 per kilonya. Jadi seperti itu. Sebenarnya adalah kendala utama ya bagi petani pemula. Ini yang saya sadari dari awal ya. Jadi sebelum saya usaha masuk ke bidang perikanan lele ini, awal saya sudah riset dulu di pasar. Jadi bagaimana sih pemasarannya, lalu berapa harganya, ukuran berapa yang menjadi favorit, sehingga saya sudah punya data. Ini nanti akan gampang nggak jualnya atau buangnya ke pasar itu mudah apa enggak. Lalu saya juga keliling ya, saya cari bakul-bakul, saya cari pengepul, saya simpan nomor mereka, sehingga pada saat saya memulai ini saya sudah siap sehingga langsung 3 bulan, biasanya 1 minggu sebelum saya rasa sudah siap panen, saya sudah hubungi mereka untuk kira-kira tanggal sekian sampai sekian, 1 minggu ini saya akan bedah kolam. Nah, kira-kira siapa aja yang saya hubungi untuk ambil di panen di kolam saya, itu semua sudah tertata. Jadi seperti itu. Jadi ada baiknya persiapkan segi pemasaran dulu sebelum Anda terjun di dunia lele. Oh ya, untuk penjualan online, iya saya lakukan juga karena online ini tidak terbatas ya, areanya, waktunya. Bahkan harga pun bisa kita settle ya, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan langka tidaknya lele. Jadi online saya lakukan baik melalui Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp juga saya lakukan. Jadi apapun yang membuat harga lele ini menjadi nilai jual tinggi, saya lakukan. Mengenai kendala atau hambatan yang sering saya hadapi adalah pada saat terserang penyakit ya. Jadi hampir pasti ya penyakit itu menyerang. Jadi terutama pada saat musim-musim tertentu yang tidak bersahabat, kendala itu kita harus selesaikan dengan kita pemberian, ada 2 ya, dengan pencegahan dan pengobatan. Biasanya dengan pencegahan ini saya memberikan prebiotik pada pembibisan pakan. Jadi itu untuk meningkatkan imunitas bibit saya atau lele saya. Sedangkan untuk pengobatan itu kita lakukan pada saat lele sudah memang terindikasi terkena penyakit. Pengalaman yang paling berkesan setiap siklusnya pasti ya, yang paling berkesan adalah saat pasca panen, di mana kita bisa mengetahui hasil panen kita satu siklus itu berapa jumlahnya. Lalu kita bisa evaluasi, apalagi kalau hasil panennya itu sesuai yang kita harapkan ya. Itu sangat berkesan sekali. Jadi dari hasil panen kita evaluasi, kita hitung FCR-nya berapa, sulfur rate-nya berapa, di mana itu nanti kita gunakan data itu untuk mempelajari
siklus-siklus selanjutnya. Pencapaian saat ini, karena ini saya juga masih tahap belajar ya, jadi bagi saya survive, bertahan hingga tahun pertama ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Tapi saya berharap di kemudian hari saya bisa menambah volume, karena memang permintaan pasar sangat banyak. Jadi survive aja nggak cukup, kita harus berkembang, meningkatkan volume, memenuhi permintaan pasar, jadi seperti itu. Untuk kata-kata motivasinya, keberhasilan itu nggak datang begitu aja ya. Jadi keberhasilan itu kita dapatkan dari hasil usaha dan berdoa, usaha yang keras dan berdoa yang teratur. Jadi berusaha pun itu perlu evaluasi dan perlu belajar yang secara kontinu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar terus walaupun sudah berhasil.